Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sahabat sehat, masih di channel kita ini. Eh, Berdasarkan pertanyaan-pertanyaan pada video sebelumnya, maka kali ini kita akan membicarakan tentang bronkiektasis. Nah, apa itu bronkiektasis? Bronkiektasis adalah pelebaran yang patologis dari saluran napas. Jadi saluran napas itu bisa melebar dan menyempit, gitu ya. Nah, tapi kalau dia melebarnya tidak normal, melebarnya itu secara patologis, secara tidak normal, rusak strukturnya, maka itu yang kita sebut dengan bronkiektasis. Nah, seperti apa sih? Seperti pada gambar seperti ini. Ini adalah CT scan orang dewasa normal. Bisa lihat sebelah ini ya. Nah, ini CT scan yang normal bentuknya seperti begini. Yang kanan dan kiri itu yang abu-abu itu adalah paru, dan yang di tengah yang putih itu adalah jantung. Nah, kalau normal hampir tidak terlihat saluran napas yang kecil-kecil itu, tapi pada kelainan bronkiektasis saluran napasnya melebar-melebar sehingga membentuk kadang-kadang kantong-kantong rongga-rongga seperti pada yang berikut ini. Ini kita bisa lihat ya. Nah, pada yang seperti ini terdapat rongga-rongga itu permanen biasanya karena kerusakan. Apa sih penyebabnya? Penyebabnya biasanya karena infeksi yang berulang pada saluran napas, kemudian infeksi kronik, TBC, tuberkulosis. Ini sering pasien-pasien yang tuberkulosis yang diobati kemudian penyembuhannya tidak sempurna menjadi bronkiektasis seperti ini. Bisa juga dia diakibatkan oleh terdapat tumor misalnya di paru yang dekat dengan saluran napas, kemudian terjadi penekanan, jadi arus balik udara itu nggak bagus, nggak normal, terjadi traction bronkiektasis karena dia ditarik segala macam lah. Jadi banyak sekali penyebabnya sebenarnya. Kemudian ada juga penyakit bawaan yang memang pada orang tertentu terjadi defisiensi satu enzim yang di Indonesia jarang, biasanya itu ras Kaukasia yang bule-bule gitu. Itu sering terjadi penyakit-penyakit bronkiektasis yang disebabkan karena genetik gitu. Gejalanya apa sih? Sahabat sehat, bronkiektasis itu saluran napasnya melebar. Jangan dibayangkan seperti penyempitan pelebaran misalnya pada pasien asma. Kalau pada asma nyempit, kemudian kita kasih inhalasi, diuap, bahasa awam gitu, kemudian saluran napas melebar, pasiennya jadi enak, jadi lega. Nah, tapi pada bronkiektasis pelebarannya ini pelebaran yang tidak normal, sehingga yang terjadi adalah sebaliknya. Pasien sering sekali mengalami gejala berupa sesak pada waktu dia beraktivitas. Kenapa? Karena beban jantungnya gitu. Kemudian bisa terjadi infeksi berulang karena di situ di rongga-rongga yang tadi itu bisa terjadi namanya kolonisasi bakteri, kolonisasi kuman. Jadi memang kuman itu nggak pernah bisa keluar, dia tetap ada di situ, hidup di situ. Nah, pada satu ketika dia menjadi masalah gitu. Kemudian juga yang sering terjadi adalah gejala berupa batuk darah. Kalau bronkiektasis ini terinfeksi, kemudian ada pembuluh darah yang pecah begitu, dia bisa menjadi batuk darah. Terutama pada bronkiektasis yang kita sebut sebagai wet bronkiektasis. Jadi dia basah terus, dahaknya produksi terus gitu. Jadi dulu katanya ada dua, ada yang wet, ada yang dry gitu. Nah, ada yang produksi terus dahaknya, infeksi sedikit produksi terus. Nah, biasanya ini salah satu gejalanya juga bahwa pasien-pasien yang terjadi bronkiektasis itu terjadi penumpukan dahak pada waktu dia tidur malam hari, dan pada waktu pagi hari bangun tidur itu dahaknya luar biasa banyak. Kadang-kadang dahak menjadi berwarna coklat, kadang-kadang menjadi keruh gitu atau hijau seringkali, kemudian kental gitu, dan banyak frekuensinya sering, dan jumlah dahaknya juga jadi banyak. Karena apa? Karena saluran napas itu kalau dia rusak, dia melebar, di situ ada kelenjar yang membentuk mukus, membentuk lendir dahak gitu. Jadi kalau itu juga terlibat,
ya otomatis produksi dahaknya jadi banyak. Jadi pada pasien-pasien bronkiektasis, batuk berdahaknya nggak hilang-hilang, itu menjadi keluhan utama biasanya. Kok batuk udah berbulan-bulan, bertahun-tahun, padahal TBC-nya udah sembuh, tapi tetap aja batuk. Nah ini salah satu gejala bronkiektasis. Dia bisa diobati nggak? Ya bisa. Kita obati dengan biasanya kalau terjadi infeksi, kita obati dengan antibiotik tentu saja. Kemudian kita berikan dia, karena dia peradangan kronis, kita berikan obat anti radang gitu. Kemudian kita berikan juga terapi yang bukan obat, yaitu fisioterapi. Pasiennya diminta untuk sering bersujud. Kalau sujudnya agak lamaan sedikit, kemudian minta tolong orang yang di rumah tepuk-tepuk punggungnya ringan gitu, di clapping belakangnya, puk puk puk, supaya drenase dari dahaknya tadi supaya gampang keluar gitu. Kemudian yang lebih yang lebih berat terapinya barangkali pembedahan. Nah, pembedahan biasanya kita anjurkan pada bronkiektasis yang dia terlokalisir, dia tidak begitu luas, tapi dia sering timbul gejala batuk darah biasanya. Kalau dia gejalanya batuk darah, sering timbulnya dan mengkhawatirkan untuk pasien, maka kita pikirkan untuk melakukan operasi, bisa segmentektomi atau lobektomi. Jadi daerah yang rusak itu dibuang sehingga tidak ada lagi daerah bronkiektasis yang lain. Tapi kalau sudah luas, udah nggak bisa dioperasi. Jadi pengobatannya adalah bisa dengan obat-obat tadi, dengan fisioterapi. Obatnya apa, Dok? Nggak boleh obatnya apa, itu tugas dokter ya. Para sahabat sehat semua, dimanapun berada, berobat aja ke dokter, nanti dokter yang akan meresepkan, karena antibiotik harus keluar dengan resep dokter. Begitu juga obat-obat keras yang lain. Kenapa? Karena ada dosis, ada efek samping, ada kontraindikasi gitu, ada toksisitas segala macam gitu ya. Jangan terjadi lagi nanti dokter sebutkan obatnya habis di pasaran, seperti ya sebelumnya kan ada kan obat-obat disebutin ini obat untuk ini manjur, habis diborong orang, padahal ya manfaatnya nggak jelas juga. Oke, jadi kalau ada bronkiektasis, konsultasi ke dokter parunya, silakan, biar bisa dikendalikan. Kemudian apakah ini bisa hilang? Nah, sahabat sehat, karena bronkiektasis ini terjadi karena inflamasi atau peradangan yang kronik di saluran napas, sehingga dia merusak strukturnya. Yang dirusak strukturnya, bukan secara fungsi saja, tapi struktur saluran napas sudah rusak, dia melebar secara permanen, maka kecil kemungkinan, atau bahkan kita boleh bilang dia tidak mungkin kembali ke normal lagi gitu. Jadi selamanya bronkiektasis akan ada, menetap. Nah, gitu ya. Apakah bisa hilang? Jawabannya tidak bisa hilang, tapi gejala bisa dikendalikan gitu. Nah, bagaimana untuk pencegahan kalau begitu? Ya, pencegahan adalah, kecuali tadi faktor genetik yang nggak bisa kita cegah, infeksi kronik segala macam itu harus dikendalikan, diobati dengan baik. TBC harus berobat rutin sampai tuntas, sampai sembuh. Kemudian apabila ada penyebab yang lain, misalnya infeksi di saluran napas atas, sinusitis, itu seringkali berhubungan dengan bronkiektasis, maka sinusitisnya harus secepatnya diobatin oleh teman sejawat dokter THT, dikontrol supaya tenang, tidak sering menjadi infeksi, sehingga tidak terjadi penjalanan infeksi ke saluran napas yang lebih bawah begitu. Mungkin itu aja buat bronkiektasis. Barangkali nanti kalau ada pertanyaan yang kurang jelas, silahkan dituliskan di kolom komentar di bawah situ. Tapi ingat, pertanyaan, lagi-lagi kita bikin perjanjian dulu nih. Pertanyaan bersifat memang mau nanya atau mau berbagi pengalaman, silakan. Tapi kalau komentar-komentar negatif, toksik, get out from here. Jadi kita nggak mau lah baca-baca komentar toksik, itu nggak enak dibaca sama orang lain, malu. Mendingan kita tetap berpikiran bahwa kita bisa berbuat sesuatu, kita bisa berbuat yang terbaik buat orang lain. Betul kan? Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah dia yang dapat berbuat baik kepada manusia yang lain. Demikian hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat kita semua.